Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, minggu ini kita akan belajar terkait metabolisme. Ada dua subtopik yang akan saudara pelajari, yaitu respirasi dan juga fotosintesis. Nah, tujuan praktikum hari ini, yang pertama saudara akan mengamati proses respirasi aerob pada makhluk hidup. Kemudian yang kedua, saudara akan mengetahui bahwa respirasi menghasilkan panas. Kemudian yang ketiga, saudara akan mengamati proses respirasi anaerob. Kemudian yang keempat, saudara akan diajak untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis membutuhkan klorofil dan juga cahaya, serta menghasilkan karbohidrat atau amilum. Kemudian saudara juga akan diajak untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Dan yang terakhir, saudara akan mengetahui bagaimana pengaruh cahaya terhadap aktivitas fotosintesis. Apa itu metabolisme? Ya, metabolisme meliputi proses sintesis dan juga proses penguraian senyawa atau komponen yang terdapat dalam sel hidup. Proses sintesis itu kita sebut sebagai anabolisme, ya, atau fotosintesis di sini. Dan proses penguraian disebut sebagai katabolisme. Ya, di sini akan kita amati adalah proses respirasi. Anabolisme dapat dibedakan dari katabolisme dalam beberapa hal. Yang pertama, anabolisme merupakan proses sintesis, ya, proses pembuatan molekul kimia kecil menjadi molekul kimia yang lebih besar. Sedangkan katabolisme adalah sebaliknya, yaitu proses penguraian atau perombakan molekul besar menjadi molekul kecil. Nah, karena merupakan proses sintesis, maka anabolisme adalah suatu proses yang membutuhkan energi. Sedangkan katabolisme kebalikannya, melepaskan energi ya karena perombakan. Nah, anabolisme di sini merupakan suatu reaksi reduksi, sedangkan katabolisme adalah suatu reaksi oksidasi. Dan seringkali hasil akhir anabolisme merupakan senyawa pemula untuk proses katabolisme. Nah, untuk bahan praktikum hari ini, ya, topik respirasi, ada kecambah segar, kemudian biji kedelai, jangkrik, batu kerikil, fenol red, air kapur, kertas label, larutan gula, larutan ragi, dan aluminium foil. Sedangkan untuk fotosintesis, bahannya ada daun Coleus sp, kemudian ada tanaman air, Hydrilla verticillata, alkohol 70%, aluminium foil, larutan lugol, dan air mendidih. Sedangkan alat yang kita butuhkan untuk praktikum topik respirasi ada tabung reaksi plus rak tabung reaksi, termometer, pipa U, gelas beker, tabung reaksi besar, tutup tabung reaksi, dan skrup. Nah, untuk fotosintesis, saudara membutuhkan alat berupa gelas beker, tabung reaksi, cawan petri, corong gelas, pinset, lampu duduk, dan juga kompor listrik. Nah, lebih detail lagi terkait praktikum topik respirasi, saudara akan dijelaskan oleh Pak Gary. Sedangkan untuk topik fotosintesis, saudara akan dijelaskan lebih detail oleh Bu Firly. Seperti yang sudah saudara pahami, bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah melakukan respirasi atau pernapasan, bahasa lebih sederhananya. Nah, secara definisi, secara biologis, respirasi adalah proses menghasilkan energi dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, berdasarkan kebutuhan akan oksigennya, respirasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah respirasi aerob, jadi membutuhkan oksigen sebagai oksidator. Dalam hal ini misalnya proses respirasi yang umum dilakukan oleh makhluk hidup termasuk manusia adalah memecah gula atau glukosa dengan oksidator berupa oksigen menjadi CO2 dan H2O dengan menghasilkan energi. Nah, contoh lainnya adalah fermentasi oleh bakteri asam asetat yang juga akan menghasilkan energi. Nah, berikutnya untuk respirasi lainnya yang menggunakan senyawa selain oksigen sebagai oksidator adalah respirasi anaerob. Contohnya yang dilakukan oleh ragi yang memecah glukosa tanpa kehadiran oksigen menjadi etanol dan CO2 dan juga energi
atau bakteri asam laktat. Contohnya Lactobacillus yang bisa saudara temui di produk susu fermentasi, contohnya yogurt, yang memecah gula, glukosa menjadi asam laktat dan juga menghasilkan energi. Walaupun jika saudara lihat energinya respirasi anaerob itu jauh lebih kecil dibandingkan respirasi aerob. Pada percobaan yang pertama yang kita lakukan adalah pengamatan respirasi aerob secara kualitatif. Jadi kita mengamati terjadinya reaksi aerob berdasarkan indikator dari produknya, yaitu gas CO2. Di sini kita menggunakan larutan indikator berupa phenol red. Jadi nanti kita menggunakan 5 tabung reaksi yang kita tetesi masing-masing dengan 10 tetes phenol red. Lalu di tabung reaksi tersebut kita letakkan sekrup. Kepalanya ada di atas seperti ini. Jadi nanti sekrup ini yang akan membatasi antara objek yang akan kita amati dan indikator phenol red. Jadi di sini 5 objek yang kita gunakan di tabung reaksi yang pertama, kita berikan di atas sekrupnya ini adalah kecambah kacang hijau sebanyak setengah tabung. Lalu tabung kedua adalah biji kacang kedelai setengah tabung. Tabung reaksi ketiga adalah 1 ekor jangkrik. Tabung reaksi keempat adalah batu kerikil setengah tabung. Dan yang tabung reaksi kelima adalah lipatan kertas tisu. Setelah kita masukkan kelima objek tersebut ke masing-masing tabung reaksi, lalu kita tutup dengan aluminium foil dan amati perubahan warna phenol red setiap 10 menit. Nah, saudara silahkan mengamati video peragaan berikut. Pada praktikum respirasi ini, di bagian yang pertama, kita akan mengamati respirasi aerob secara kuantitatif dari 5 jenis objek. Sebagai indikator terjadinya respirasi, kita akan menggunakan indikator phenol red dan 5 objek yang akan kita amati. Yang pertama adalah kecambah segar yang nanti kita masukkan ke tabung reaksi pertama. Berikutnya adalah biji kedelai ke tabung reaksi kedua. Yang ketiga adalah jangkrik 1 ekor nanti kita masukkan ke tabung reaksi ketiga. Yang keempat adalah batu kerikil dan yang terakhir adalah potongan kertas tisu. Untuk langkah yang pertama dari pengamatan kuantitatif respirasi aerob adalah kita menyiapkan 5 tabung reaksi yang nanti kita isi dengan indikator phenol red. Jadi kita teteskan kira-kira 10 tetes indikator phenol red. Oke. Lalu berikutnya kita beri sekrup. Jadi posisinya kepalanya sepertinya di atas, masukkan saat dalam posisi miring. Nah, fungsi dari sekrup ini adalah membatasi supaya indikator phenol red tidak bersentuhan atau tidak kontak dengan objek yang akan kita amati. Langkah yang kedua, kita memasukkan objek yang akan kita amati ke dalam tabung reaksi yang sudah kita beri indikator phenol red dan kita masukkan skrup tadi. Di tabung reaksi yang pertama, kita masukkan kecambah segar. Kira-kira setengah tabung reaksi. Kita masukkan, jangan terlalu semangat, sedikit-sedikit saja, kalau enggak nanti tersumbat. Ya, cukup, kira-kira setengah tabung reaksi. Dan yang kedua adalah
biji kedelai. Kita masukkan juga kira-kira setengah tabung reaksi. Yang ketiga adalah jangkrik. Kita ambil 1 ekor. Dan kita masukkan ke tabung reaksi yang ketiga. Yang keempat adalah batu kerikil. Dan yang terakhir adalah kertas tisu. Lalu kita tutup kelima tabung reaksi tersebut menggunakan aluminium foil. Berikutnya, tugas saudara adalah mengamati terjadinya respirasi oleh kelima objek yang kita amati dalam waktu 30 menit, dan setiap 10 menit saudara akan mencatat perubahan warna atau warna apa yang ditunjukkan oleh indikator phenol red setiap 10 menit dan dimasukkan ke dalam tabel pengamatan nomor 1. Pada percobaan yang kedua, kita akan mengamati bahwa respirasi menghasilkan panas atau energi. Energi yang akan kita deteksi di sini panas karena bisa kita ukur dengan relatif mudah, yaitu dengan termometer. Jadi di sini saudara menggunakan 3 tabung reaksi dengan ukuran yang relatif besar, lebih besar di tabung reaksi yang kita gunakan di percobaan pertama. Nah, di tabung pertama saudara tambahkan kecambah kacang hijau segar setengah tabung. Di tabung kedua, Anda tambahkan kecambah kacang hijau segar 1/4 tabung ke dalam tabung reaksi kedua. Lalu ke dalam tabung reaksi ketiga, saudara masukkan kecambah kacang hijau masak atau yang sudah direbus ke dalam setengah tabung. Sebanyak setengah tabung. Nah, nanti masing-masing tabung Anda tutup dengan rapat dengan sumbat karet yang sudah disisipi oleh termometer yang akan mengukur perubahan suhu yang ada di dalam tabung reaksi tersebut yang diharapkan dihasilkan oleh proses respirasi. Nanti saudara amati dari menit ke-0, saudara amati suhu awal, lalu saudara catat perubahan suhu setiap 10 menit. Nah, silakan untuk lebih jelasnya saudara mengamati video peragaan berikut. Nah, seperti yang sudah saudara ketahui bahwa proses respirasi menghasilkan energi. Nah, dalam bagian yang kedua ini kita akan mengamati energi yang dihasilkan oleh proses respirasi. Dalam hal ini adalah energi panas. Jadi dalam praktikum ini kita akan menggunakan tabung reaksi dengan sumbat karet yang dilengkapi dengan termometer untuk mengamati perubahan suhu dari respirasi 2 objek yang akan kita amati dalam praktikum bagian yang ini. Yang pertama adalah kecambah segar. Nanti kita akan menggunakan 2 kuantitas yang berbeda. Yang pertama adalah nanti setengah tabung, yang kedua adalah 1/4 tabung reaksi, dan objek yang kedua adalah kecambah masak. Nanti kita gunakan sekitar setengah tabung reaksi.
Pertama dari percobaan yang kedua adalah memasukkan objek yang akan kita amati ke masing-masing tabung reaksi. Di tabung reaksi yang pertama, kita masukkan kecambah segar sekitar setengah tabung reaksi. Oke, kurang lebih. Dan kita tutup kembali. Kita tutup kembali. Dan di sini yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai termometernya menyentuh kecambahnya. Di tabung reaksi yang kedua, kita masukkan kecambah segar sebanyak kurang lebih seperempat tabung reaksi. Nah, kita kencangkan untuk karetnya. Dan yang terakhir, kita masukkan kecambah masak yang sudah direbus ke tabung reaksi yang ketiga sekitar setengah tabung reaksi. Kita letakkan dan sama seperti tabung reaksi lainnya, jangan sampai termometernya menyentuh kecambah yang akan kita amati. Nah, nanti saudara mengamati suhu yang ditunjukkan oleh termometer setiap 10 menit dan diawali dari kondisi awal. Jadi T0 atau segera setelah saudara menutup, saudara catat hasil pengamatan suhunya di tabel pengamatan nomor 2. Untuk percobaan yang terakhir, yaitu kita akan mengamati pengamatan respirasi anaerob secara kualitatif. Nah, di sini kita menggunakan salah satu organisme atau dalam ini lebih spesifiknya adalah mikroorganisme berupa ragi yang akan kita gunakan sebagai objek untuk mengamati respirasi anaerob. Jadi di sini kita tumbuhkan ragi, larutan ragi, kita tumbuhkan di media atau di larutan yang mengandung glukosa sebanyak setengah tabung reaksi besar. Lalu ada tabung reaksi kecil juga yang nanti kita isi dengan air kapur. Nah, air kapur ini akan kita gunakan sebagai indikator untuk melihat produksi CO2 oleh respirasi anaerob dari ragi. Jadi nanti ada gelas berbentuk U, pipa U, yang akan kita hubungkan dengan sumbat karet yang nanti menutup tabung reaksi besar yang berisi larutan glukosa dan ragi, dan nanti akan dihubungkan juga ke dalam cairan sini, ke dalam cairan air kapur yang ada di tabung reaksi kecil. Nanti kita susun seperti ini di statif. Jadi nanti harapannya adalah CO2 yang dihasilkan dari respirasi anaerob oleh ragi akan masuk ke sini dan menyebabkan perubahan di air kapur yang kita gunakan sebagai indikator. Dalam hal ini adalah berubah kekeruhannya. Pertamanya bening, kita ambil di bagian atas yang jernih, nanti air kapurnya.
Lalu nanti dengan adanya CO2 hasil respirasi ini, diharapkan air kapurnya akan menjadi keruh. Silakan saudara catat perubahannya. Kondisi awalnya pasti bening. Lalu nanti setiap 10 menit saudara amati bagaimana perubahan kekeruhan atau adanya endapan. Nah, nanti bisa saudara diskusikan juga endapannya itu apa dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, silakan saudara amati video peragaan berikut. Pada praktikum yang ketiga atau yang terakhir dari praktikum respirasi ini, kita akan mengamati respirasi anaerobik dari organisme atau mikroorganisme yang melakukan respirasi anaerob, yaitu ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Di sini bahan-bahan yang kita gunakan adalah larutan ragi, lalu larutan glukosa yang merupakan nutrisi atau substrat bagi ragi nanti melakukan respirasi, dan yang terakhir untuk sebagai indikator terjadinya respirasi anaerob oleh ragi adalah larutan air kapur yang nanti kita akan amati terjadinya kekeruhan dan terbentuknya endapan. Alat yang akan kita gunakan di pengamatan respirasi anaerob ini adalah tabung reaksi besar yang nanti kita gunakan untuk meletakkan larutan ragi dalam media larutan glukosa. Lalu berikutnya adalah pipa U yang nanti akan menghubungkan tabung reaksi besar yang sudah berisi kultur ragi tadi ke tabung reaksi kecil yang berisi nanti kita isi dengan larutan air kapur sebagai indikator terjadinya respirasi. Nah, nanti rangkaian dari tabung reaksi besar, pipa U dan tabung reaksi kecil akan kita susun di statif. Oke. Maka yang pertama dari percobaan ini adalah kita campurkan larutan glukosa ke larutan ragi. Di sini kira-kira kita gunakan 150 ml larutan ragi. Kita tambahkan kira-kira 50 ml. Lalu kita campur dengan diaduk. Lalu kita tuangkan ragi yang sudah dicampur dengan glukosa tadi sekitar setengah tabung reaksi. Yang terpenting di sini adalah pipa U-nya tidak kontak secara langsung dengan larutan ragi dan glukosa tadi. Kita masukkan larutan air kapur ke tabung reaksi yang kecil. Di sini kita gunakan bagian yang bening, yaitu bagian atas dari larutan air kapurnya, supaya kondisinya masih bening dan bebas endapan, sehingga nanti kita bisa amati terjadinya perubahan kekeruhan dan terbentuknya endapan. Kira-kira kita masukkan 3/4 volume tabung, sehingga nanti bagian pipa U yang terhubung ke tabung reaksi kecil bisa terendam ke larutan air kapur. Dari langkah selanjutnya kita sudah menyusun tabung reaksi besar yang sudah diisi larutan ragi dan glukosa, sudah ditutup dengan penutup karet yang terhubung dengan pipa U. Di sini seperti tadi sudah saya katakan, ujung pipa U jangan sampai kontak langsung dengan larutan ragi dan glukosa. Berikutnya kita susun, hubungkan tabung reaksi yang kecil dengan ujung pipa U satunya. Di sini kita ujung pipa U-nya nanti termasuk ke dalam larutan air kapur, dan kemudian nanti kita jepitkan ke klem dan kita susun di statif. Berikut adalah keseluruhan alat yang sudah
susun di statif. Kita gunakan karet hanya untuk menetapkan posisi supaya tidak jatuh. Dan di sini nanti tugas saudara adalah mengamati perubahan kekeruhan dan terbentuknya endapan di larutan air kapur selama 30 menit. Nanti saudara amati setiap 10 menit mulai dari menit ke 0. Jadi mulai setelah saudara selesai menyusun ini, saudara amati kekeruhan dan terbentuknya endapan, dan nanti saudara amati setiap 10 menit sampai 30 menit. Hasil pengamatan kekeruhan dan terbentuknya endapan dari percobaan yang ketiga ini nanti saudara tuliskan di tabel pengamatan 3. Ini adalah hasil pengamatan dari percobaan pertama. Jadi pengamatan respirasi aerob secara kualitatif pada setelah 10 menit kita inkubasi di suhu ruang. Kita lihat dari kelima tabung reaksi tersebut, dari nomor 1 sampai nomor 5 berisi kecambah, kacang kedelai, jangkrik, batu kerikil, dan tisu. Silakan saudara amati perubahan warnanya. Pada menit ke-0, jangan lupa saudara tadi sudah melihat mungkin di peragaan bahwa pada menit ke-0 warna phenol red di kelima tabung reaksi adalah merah, warna asli phenol red. Nah, ini setelah 10 menit, silakan saudara amati apakah terjadi perubahan warna, dan silakan saudara lengkapi data di tabel 1. Selanjutnya, ini adalah hasil pengamatan percobaan pertama setelah 20 menit. Silakan saudara amati warna dari phenol red di kelima tabung berikut, dan silakan saudara masukkan datanya ke tabel 1. Berikut adalah hasil pengamatan percobaan pertama setelah 30 menit. Data terakhir, silakan saudara amati perubahan warna indikator phenol red dan masukkan datanya ke tabel 1. Berikut adalah tabel 1 untuk memasukkan data dari percobaan 1. Silakan di menit ke-0 saudara bisa masukkan warnanya masih warna asal dari indikator, warna asli dari indikator phenol red, yaitu merah. Bisa saudara beri tanda minus di sini. Nah, nanti misalnya di tabung 1 terdapat perubahan warna setelah 10 menit menjadi jingga, silakan saudara beri plus 2. Jika misalnya merah jingga, plus 1, dan seterusnya, tergantung dari lambang dan keterangan yang ada di bawah tabel di slide berikut. Berikut adalah hasil pengamatan dari percobaan 2, yaitu pengamatan mengenai respirasi menghasilkan energi berupa energi panas pada 0 menit atau awal dari pengamatan. Ini adalah kondisi keseluruhan 3 tabung reaksi yang digunakan. Tabung pertama tadi yang berisi kecambah setengah tabung, tabung kedua kecambah seperempat tabung, yang ketiga kecambah matang setengah tabung. Silahkan Anda amati. Lalu berikutnya untuk suhunya yang nanti saudara catat dan saudara masukkan ke tabel 2 datanya. Silahkan Anda melihat suhunya. Silahkan Anda baca di termometer berikut. Mohon diperhatikan yang paling kanan adalah tabung 3, berikutnya tabung 2, dan yang paling kanan adalah tabung 1. Silahkan Anda catat suhunya dan masukkan datanya di tabel 1. Berikutnya adalah hasil pengamatan setelah 10 menit di percobaan kedua ini. Silahkan nanti saudara catat suhunya dan saudara masukkan ke tabel 2. Mohon diperhatikan yang paling kiri tabung 3, yang tengah tabung 2, paling kanan tabung 1. Nah, selain saudara amati perubahan suhu atau saudara catat suhunya dan masukkan ke tabel 2, silahkan nanti saudara juga amati fenomena apa yang terjadi di gambar yang sebelah kiri. Apa bedanya tabung 1, 2, dan 3? Dan saudara kaitkan dengan ciri-ciri dari proses
respirasi. Berikutnya adalah hasil pengamatan setelah 20 menit. Silahkan, ini adalah gambar termometernya. Saudara catat suhunya dan masukkan ke tabel 2 untuk pengamatan 20 menit. Nah, ini silahkan juga saudara mengamati di sini. Mungkin perubahan suhu tidak akan signifikan, tapi di sini di gambar yang sebelah kiri ada perubahan yang signifikan. Silahkan nanti saudara masukkan ke pembahasan. Apa bedanya? Walaupun nanti suhunya ini tidak berubah secara signifikan, tapi saudara tetap bisa mengamati terjadinya proses respirasi berdasarkan yang ditampilkan di gambar sebelah kiri. Ini adalah hasil pengamatan terakhir dari percobaan 2, yaitu setelah 30 menit. Silakan saudara catat suhunya juga dan masukkan ke tabel 2. Tak lupa tadi saudara juga amati fenomena yang terjadi di gambar sebelah kiri. Berikut adalah tabel 2, tempat tadi nanti saudara memasukkan catatan suhu yang saudara dapat dari suhu awal, setelah 10 menit, setelah 20 menit, dan setelah 30 menit. Lalu nanti saudara analisis dan saudara bahas. Apakah dapat saudara amati bahwa dalam percobaan ini respirasi menghasilkan panas. Jika misalnya perubahan suhunya tidak signifikan, saudara dapat melihat tadi fenomena yang digambar sebelah kiri, di gambar tabung-tabung reaksi tadi, tabung 1, 2, 3, ada perubahan apa yang menunjukkan bahwa terjadinya proses respirasi tetap terjadi di beberapa dari ketiga tabung tersebut. Berikut adalah hasil pengamatan dari percobaan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pengamatan respirasi anaerob secara kualitatif. Nah, tugas saudara adalah mengamati nanti bagaimana kondisi air kapur di tabung reaksi yang kecil di sini, apakah terjadi terbentuk endapan dan terjadi penambahan kekeruhan di sini akibat produksi CO2. Nah, andaikan nanti saudara tidak bisa mengamati dengan jelas kekeruhan ataupun endapan, saudara juga diberikan video di sebelah kiri. Nah, yang bisa saudara amati nanti. Apa fenomena yang tampil di video berikut yang terkait dengan proses respirasi, yang membuktikan terjadinya proses respirasi. Nah, nanti data kekeruhan ini bisa saudara masukkan ke tabel 3. Nah, apabila tidak jelas, nanti saudara juga akan diberikan file PowerPoint yang gambarnya bisa saudara zoom, saudara perbesar untuk melihat apakah benar terjadi kekeruhan atau terbentuknya endapan. Berikut adalah hasil pengamatan setelah 10 menit. Nanti silahkan saudara amati di tabung reaksi yang kecil apakah mulai terjadi kekeruhan atau terbentuk endapan. Dan selain itu silakan saudara amati apa yang terjadi di tabung reaksi besar, apa bedanya dengan menit ke 0. Begitu pula juga saudara dapat amati fenomena yang terjadi di tabung reaksi besar lebih jelas dari video yang ada di sebelah kiri. Ini adalah hasil pengamatan setelah 20 menit. Sama, silakan saudara amati kekeruhan dan terbentuknya endapan dan catat di tabel 3. Dan saudara juga amati tabung reaksi besar dan video yang ada di sebelah kiri untuk mengamati fenomena lainnya dari proses respirasi anaerob ini. Nah, ini adalah hasil pengamatan yang terakhir. Silahkan nanti saudara amati terbentuknya endapan dan kekeruhan yang ada di sini. Dan saudara juga amati, sama seperti data-data sebelumnya,
fenomena apa yang terjadi di tabung reaksi besar, baik di gambar maupun di video. Ini adalah data hasil percobaan ketiga, tabel 3 tempat memasukkan hasil pengamatan Anda terhadap respirasi anaerob. Jadi silahkan misalnya di menit ke 30, saudara lihat, sudah keruh, sangat keruh, saudara beri plus 3. Lalu endapannya cukup banyak, saudara beri plus 2. Silahkan diisi sesuai keterangan yang ada di bawah tabel berikut. Untuk pembahasan, silahkan saudara bahas hasil pengamatan yang saudara dapat, termasuk tadi data tambahan. Misalnya di percobaan yang kedua, menghasilkan panas. Ada fenomena apa di luar pengukuran suhu yang menunjukkan terjadinya proses respirasi. Begitu pula di percobaan ketiga, apa selain kekeruhan, ada fenomena lain yang bisa saudara amati, terutama di tabung reaksi besar tadi. Ada apa sih, fenomena apa sih yang menunjukkan terjadinya respirasi oleh ragi. Nah, berikutnya untuk bagian diskusi, seperti yang ada di petunjuk praktikum, silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Bisa saudara lihat juga di buku petunjuk praktikum.